Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gua Yunepto di sini. Video kali ini gua akan bahas garapan testnet ya. Ini ternyata kemarin gua baca komennya banyak yang request dan ya di video ini video pertama di tahun 2025 dan kalian pasti bingung kok nggak ada muka gua lagi gitu ya, karena nggak tahu kenapa ini OBS gua tiba-tiba nggak bisa ngerekam muka gua, jadi ya ini tanpa ada muka gua gitu ya. So, jadi kita bahas aja testnetnya. Ini garapannya gratis dan udah fix ada airdropnya dengan total alokasi untuk ada airdrop testnet itu sebesar 10%. Jadi ya kita bisa garap gitu ya teman-teman ya. So, jadi nama blockchainnya kali ini adalah Mango Network. Nah, Mango Network ini cukup unik karena dia sebagai multi VM, Omni-Chain Infrastructure Network, di mana dia ya seperti biasa semua blockchain pasti bilang dia itu aman, modular, dan high performance. Tapi memang setelah gue lihat-lihat dan pelajari, Mango ini tuh cukup menarik karena apa? Karena dia bisa menggabungkan sebenarnya bukan menggabungkan sih, tapi lebih tepatnya dia ini terhubung dengan blockchain yang memiliki bahasa pemrograman yang berbeda. Jadi kalau teman-teman mungkin tahu seperti Ethereum, ya, Polygon, BNB, Arbitrum, dan lain-lain ya, kita sebutnya itu EVM atau Ethereum Virtual Machine. Nah, itu menggunakan bahasa pemrograman Solidity. Sedangkan seperti kayak Sui, Aptos ya, dan lain-lain itu menggunakan bahasa pemrograman Move. Dan Solana juga punya bahasa pemrograman sendiri yaitu Rush. Jadi setiap blockchain itu punya bahasa pemrograman sendiri gitu ya, dan si Mango ini bisa terhubung dengan bahasa pemrograman yang ada. Makanya disebut sebagai multi virtual machine omni-chain ya. Jadi dia bisa membaca lebih dari satu bahasa pemrograman. Nah, transaction finality-nya itu di angka 380 milisecond dan order per second-nya itu di angka 297.450 TPS. Ini adalah hasil dari stress test-nya dia gitu ya, mencapai angka sekian. Nah, dia karena bersifat omni-chain based, jadi dia bisa dapat native experience dari berbagai blockchain sekaligus. Lalu dia juga teragregasi atau aggregate dengan berbagai liquidity untuk memaksimalkan efisiensi dari liquidity di setiap blockchain-nya. Dia juga trusted cross-chain ya, dan juga termasuk dalam menyelesaikan masalah interprobabilitas. Jadi dia nggak ada namanya rebasing aset gitu. Nah, kalau kita lihat ini overview-nya secara besar, di sini si Mangonya ini akan menjadi pusat dari cross chain-nya, di mana si Mango ini bisa menerima berbagai aset transfer masuk ataupun keluar dari blockchain-blockchain yang ada seperti Bitcoin, BNB Smart Chain, Ethereum, Solana, Arbitrum, Sui, ya, Aptos, dan masih banyak lagi. Nah, si Mango ini nantinya punya berbagai validator. Validatornya pun juga tidak terbatas, jadi bisa bertambah gitu ya. Yang mana nanti validator ini berfungsi sebagai untuk melakukan verifikasi setiap transaksi yang terjadi. Nah, nantinya verifikasi tersebut akan dituangkan dalam code yang akan dimintingkan sebuah token baru di ekosistem Mangonya. Jadi, misalnya teman-teman pengen pindahin Bitcoin dari Bitcoin Network ke jaringan Mango misalnya. Nah, nanti Bitcoinnya itu akan dikirimkan ke pool yang ada pada Mango. Lalu para validator akan mencatat bahwa pool Mango menerima Bitcoin dan akan dikuncikan dan dienkripsi, diamankan. Nah, nantinya setelah mereka sudah melakukan validasi dan verification lolos, maka nantinya si Mango Chain ini ada code yang akan minting Bitcoin ya. Jadi dia akan cetak Bitcoin baru ya di ekosistemnya si Mango supaya Bitcoinnya bisa digunakan di di ekosistemnya si Mango tersebut gitu loh. Sistemnya seperti itu. Nah, nanti misalnya kalau pengen di-redeem balik, ditransfer balik gitu ya, maka Bitcoin di Mango itu akan di-burning atau dibakar ke dalam black hole gitu, ditransfer balik ke cross chain, dan dari cross chain dari pool yang tadi sudah menerima itu akan mengeluarkan kembali Bitcoin atau dibalikan. Jadi cara kerjanya seperti itu. Dan karena dia multi VM ya, jadi dia bisa menerima berbagai aset ya kayak Solana, ARB, Sui, dan lain-lainnya. Jadi kurang lebih strukturnya ya seperti ini gambarannya. Ya, jadi Mango ini masuknya apa kok jatuhnya? Kalau menurut gua, kalau dari gambaran yang di sini, ini Mango ini jatuhnya kayak layer 2. Makanya di sini dia tulisnya adalah layer 2 EVM OP Mango. Jadi dia menggunakan teknologi dari OP-nya ya, di mana nantinya di layer 2 ini akan menerima aset-aset dari layer 1 ya, baik dari EVM maupun dari Move-nya.
Kurang lebih gitu gambarannya teman-teman ya. Semoga kalian paham lah. Nah, jadi dia juga menggunakan bagusnya dari Move dan lain-lainnya. Nah, ini statistik-statistik kita lewatin aja. Intinya garis besarnya ya teman-teman semoga paham lah ya kalau dari segi garis besarnya. Nah, kalau dari roadmap-nya sendiri di sini udah ada gambaran ya. Teman-teman bisa lihat ya. Dia build dari 2022 di Q2 atau pertengahan dan sekarang kita udah masuk ke 2025 awal ya, di mana dia fokusnya sekarang di test network online. Ya, jadi kita sekarang testnet. Habis itu nanti dia akan masuk ke main network atau mainnet gitu ya. Dan ketika dia sudah mainnet, dia akan masuk ke TGE. Jadi dia akan listing di 2025 ini. Terus juga ada hackathon supaya project developer-developer mau bangun project gitu ya. High Demand Application Launch atau DApps, lalu Sustainable Branding Ecosystem Development dan Community Building. Jadi ini waktu yang tepat kalau teman-teman pengen ngejar dari testnetnya. Dan menurut gua ini masih belum telat ya, kita usaha sebaik mungkin aja semaksimal mungkin. Nah, untuk ngegarapnya teman-teman butuh wallet dari Mango Wallet. Teman-teman bisa download ya di extension browser kalian ya, terus teman-teman install. Nanti teman-teman tinggal buka walletnya dan dia akan minta untuk create new wallet ataupun import existing account. Kalau yang baru, kalian saran gue adalah create new wallet, lalu teman-teman simpan seed phrase-nya. Nah, ini gue akan bikin dulu walletnya. Nah, setelah kalian sudah simpan seed phrase-nya, ya, teman-teman bikin wallet-nya, yaitu wallet Mango-nya di jaringan testnet, ya. Jadi di sini ada jaringan testnet, dan nanti akan muncul wallet address kalian. Nah, kalian bisa copy wallet address kalian untuk claim faucet. Nah, jadi teman-teman claim faucet dulu. Caranya adalah teman-teman join ke Mango Discord-nya. Linknya akan gue taruh di deskripsi video. Nanti di Discord-nya di sini, teman-teman tinggal ketik aja @mgo strip faucet ya teman-teman mention seperti ini. Oh ini orang lain ya. MGO. Nah kayak gini. Terus teman-teman paste address yang tadi kalian dapatkan. Lalu kalian enter aja. Maka nanti kalian akan dikirimkan token Mango Testnet sebesar 0,5 gitu ya, seperti ini 0,5. Nah, kalau misalnya nggak masuk-masuk, teman-teman juga bisa klaim di sini ada tombol claim faucet, diklik aja sekali ya. Tunggu sampai dia masuk. Kalau masih nggak masuk gimana? Nah, kalian cari timnya, kalian tanya ke developernya. Karena itu sudah di luar kuasa saya, ya. Nah, next step selanjutnya, teman-teman bisa buka web testnet Mango Network-nya, linknya di deskripsi video. Di sini ada welcome to participate in the Mango Testnet task, ya. Di sini tahap pertama teman-teman bisa klik connect wallet dulu. Nah ini ketika gue lagi buat videonya, teman-teman bisa lihat ya ini ada registration failet. Jadi, ketika gue lagi buat video ini, servernya kayaknya lagi down, lagi error, lagi nggak bisa. Jadi gue nggak bisa ngasih lihat tutorial lengkapnya tuh seperti apa, cuma, yang jelas tujuan teman-teman ketika melakukan testnet ini adalah ngumpulin poin sebanyak mungkin. Nah, di sini ada point rules-nya, jadi gue jelasin by tulisan yang ada di sini. Teman-teman ketika nanti coba ya testnetnya, teman-teman coba aja ketika dia berhasil sign in, akan muncul dashboard-nya, kalian kelarin berbagai quest yang ada, karena quest-nya itu akan memberikan kalian poin. Contoh di awal kan akan dapat 2 poin di hari pertama, 4 poin di hari kedua, 6 poin di hari ketiga, dan seterusnya. Jadi teman-teman garap setiap hari. Terus juga kan bisa invite teman kalian, ya setiap kalian berhasil mengajak teman kalian, ya kan akan mendapatkan 5 poin, dan teman kalian juga dapat poin gitu ya. Dan kan juga dapat tambahan 5% dari daily task point-nya. Terus juga ada sistem ranking, top 50 users bisa dapat kesempatan lebih besar dapetin reward. Terus ada treasure hunt, setiap 500 poin untuk users akumulasi akan ngebuka treasure chest atau hadiah gitu ya. Bisa dapat Mango reward card. Nah, total ada 10 kartu yang berbeda di mana teman-teman bisa ngumpulin kartunya sebanyak mungkin ya kalau bisa seunik mungkin. Terus juga ada program untuk QL, teman-teman bisa dapat tambahan booster poin lebih banyak sebesar 10% gitu ya dari yang normalnya tuh 5%. Terus juga ada card redemption point, ini penjelasan untuk kartunya. Jadi kalau dapat harmoni dapat 100 poin, pulse 200 dan seterusnya. Ya, jadi intinya teman-teman kumpulin poin sebanyak mungkin dan ini sudah confirm untuk dapat rewardnya karena ada di bagian sini. Ya, kenapa kita harus berpartisipasi di Mango? Jadi kita mencoba inovasi kreatifnya mereka ya, terus juga dapat reward, community interaction, terus berpartisipasi di decision making mereka, terus juga dapat feature potensial. Jadi ini dapat token lah intinya. Ya, jadi ini teman-teman bisa lakukan dan ya kurang lebih itu sih. Jadi ini gue juga nggak bisa ngasih kalian lihat nih karena
registration-nya violet terus gitu ya, lagi down. Nah, nanti ketika kalian sudah garap, udah kerjain ya, berbagai daily task-nya seperti kayak claim faucet di Discord, terus, melakukan swap, melakukan bridging, terus, transaksi atau interaksi di DEX-nya dia, dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa melakukan grinding di Discord-nya ya, grinding itu, ngebadut lah istilah anak NFT dulu gitu, teman-teman chatting, aktif ngobrol di Discord-nya, nanti teman-teman naik level, semakin tinggi level kalian, semakin besar poin bonus yang kalian dapatkan. Dan yang terakhir yang harus kalian lakukan adalah, ikut Mango Seed Distribution Program ya, teman-teman, ini ada formnya, linknya akan gue taruh deskripsi video, kan bisa isi email, isi Twitter, terus join Discord gitu ya, screenshot follow Twitternya sama nyalain lonceng, terus ada screenshot like, comment, tag 3 temen, share postnya, ini link, ini tweetnya, terus teman-teman bisa got it confirmation-nya, terus tinggal submit aja gitu teman-teman. Jadi nggak begitu sulit untuk doing testnetnya, sisanya kalian saran gue follow Twitternya aja buat dapat informasi lebih lengkap terkait Mangonya. Kalau dia ada update-update apa yang baru, kalian bisa segera tahu gitu. Cuma yang jelas memang saat ini testnetnya itu memang lagi error, lagi gua cek juga tadi Discord juga semua pada nggak bisa sih. Jadi ya bersabar aja. Oke, semoga video ini membantu kalian walaupun tutorial dashboardnya tidak kelihatan, cara swapnya nggak kelihatan, tapi gua rasa harusnya kalian ngerti lah ya karena udah sering garap testnet-testnet seperti ini. Oke, kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Dadah!